Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ani Agustriana dari SMK Pemuda 1 Kesamben, Blitar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan dialog pra-observasi dalam rangka coaching supervisi akademik. Pada kali ini, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh ibu guru cantik yang bernama Ibu Fitri Lestari. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Pemuda 1 Kesamben, Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya, Bu Fitri? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan dialog pra-observasi ya Bu Fitri. Iya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Iya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Iya Bu, terima kasih. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Begitu ya Bu Fitri? Iya Bu Ani, dan mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Oh, alhamdulillah, semoga tidak. Pasti sudah bagus. Bu Fitri adalah salah satu guru favorit di sekolah kami. Sebelumnya Bu Fitri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Fitri. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan Bu Fitri. Kira-kira apa toh tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kesempatan kali ini? Baik Bu Agus, tujuan pembelajaran saya hari ini di materi Atom ada 4 tujuan pembelajaran. Yang intinya yang pertama mengidentifikasi struktur sosial, struktur teks, fungsi sosialnya seperti jenis kerja dan sebagainya. Kemudian anak-anak nanti juga diminta untuk mencari itu pokok dari teks berita yang saya sediakan di dalam lembar kerja. Berikutnya bagian keterampilannya nanti diminta untuk membacakan teks berita yang sudah kami sediakan, lalu diminta menceritakan kembali dalam buku teks tertulis dengan bahasa mereka sendiri. Baik Ibu Fitri, jadi ada 4 tujuan pembelajarannya ya Bu Fitri. Ya, Bu. Yang 2 itu untuk 2 poin untuk pengetahuan dan 2 poinnya adalah untuk keterampilan. Iya, Benar Bu Fitri? betul sekali Bu. Jadi baik Bu Fitri, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan, yaitu 2, dan juga aspek keterampilannya ada. Nah, saya ingin mendengar Ibu Fitri bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah mind mapping. Untuk rancangannya, jadi nanti pertama-tama anak-anak secara individu akan mengamati video yang sudah kami sediakan linknya.
dari YouTube ya, Oke. yang disediakan di LKPD itu. Lalu anak-anak setelah mengamati video sekitar 5 menitan lah, kemudian mereka menjawab pertanyaan dari sebelum di bawahnya. Baik Bu Fitri. Setelah itu Ya. nanti saya akan membentuk kelompok, nanti masing-masing kelompok sekitar 4 sampai 5 siswa, lalu meminta mereka untuk memetakan atau mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasaan dari teks berita sederhana yang sudah kami sediakan di LKPD mereka. Gitu ya Bu Fitri ya. Jadi untuk model pembelajarannya bagaimana Bu Fitri? Untuk model pembelajarannya kami gunakan problem based learning. Oh baik, jadi menggunakan BBL ya Bu Fitri. Nah, di sana nanti banyak pertanyaan teman gitu lah. Oh iya. Kemudian bagaimana dengan metodenya Bu Fitri? Untuk metode ya diskusi, penugasan seperti itu. Oke, baik, baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi mind mapping, model pembelajarannya adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti Bu Fitri? Untuk media ya seperti yang aku butuhkan, sudah ada video yang boleh diobservasi oleh siswa sendiri, kemudian KPD tentunya, ada juga PowerPoint-nya juga seperti juga ada, ya LCD, kayaknya Bu. Bagus sekali Bu Fitri. Nah, baik. Kira-kira kapan ya Bu Fitri akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Nah ini kebetulan jamnya agak panjang, ini saya ada di kelas 12 sore sekitar hari Rabu, mungkin minggu depan hari Rabu jam ke-6 dan 7. Oke, baik, berarti nanti hari Rabu depan di kelas 12B ya Bu Fitri, jam 6.07 saya akan datang ke kelas Bu Fitri. Ibu monggo. Saya akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat juga, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu Fitri. Ibu siap. Nah, nanti setelah Ibu Fitri melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran, di dalam kelas kita adakan percakapan yang berikutnya ya Bu Fitri, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan juga didampingi oleh pengajar praktik. Ya bagus. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa Bu Fitri yang penjelasan dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya dari percakapan kali ini mungkin ya saya sudah mempersiapkan strategi, model, mungkin ada gambaran-gambaran yang terlintas, mungkin nanti akan makan ya, Alhamdulillah. dan ya harapan saya mudah-mudahan nanti tidak mengecewakan jenengan ya, karena di situ juga masih belajar Bu ya, saya masih tergolong juniornya panjenengan, jadi masih perlu banyak belajar, jadi mohon maaf nanti jika banyak kekurangan sana sini. Tidak Bu Fitri, kita sama-sama belajar. Kalau bisa nanti kita juga sama-sama berkolaborasi untuk menuju perkembangan sekolah kita agar lebih berkembang, lebih maju lagi. Oke, terima kasih Ibu Fitri atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di sesi percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelasnya nanti, insya Allah hari Rabu yang akan datang Ibu Fitri. Demikian percakapan praobservasi kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi.
Akhir kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm great, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, have you ready to learn? Yes, we are ready. Okay, alhamdulillah. Before that, I will check your attendance list first. Okay, Alvita Indah, Present. Ami, Present. Andani, Present. Andin, Present. Anggun, Present. Fadila. Present. Okay. Okay then, before we start our lesson, let's pray together. Now please, Luvia, can you lead the prayer? Before we start the class, let's pray together. Pray beginning. Finish. Okay, students, do you still remember what material that we have studied before? Yes, remember. What is that? It is a report text. Yes, good. That's report text. And I have seen that you have present your report on your YouTube. That's very good. Give applause for yourself. That's very good enough. In the past, you have still to be a news reader. Now, you just only to be a news viewers. So, today, we will study about news item text. What is news item? Do you know it? Yes, berita. Yes, good. Teks tentang berita. Yeah. You have to be careful to catch the meaning of news item text, because if you miss the meaning, if you misunderstanding about the meaning of news item text, you will trigger the conflict. Do you understand? Yes. Students, now we have more learning objectives, and I will read it in Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ada 4, deh. Yang pertama, setelah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks berita sederhana dari koran, radio, atau televisi dengan tepat, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian, setelah melalui kegiatan identifikasi teks news item, peserta didik diharapkan mampu menemukan ide pokok paragraf dalam teks berita sederhana dari koran, radio, atau televisi dengan tepat. Untuk keterangannya, setelah menemukan ide pokok paragraf, peserta didik diharapkan mampu membagikan naskah berita sederhana dari koran, radio, atau televisi berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya dengan tepat, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dan yang terakhir, setelah membagikan naskah berita, peserta didik diharapkan mampu menceritakan kembali naskah berita sederhana dari koran atau radio atau televisi secara tertulis dengan benar dan sesuai konteks secara mandiri. Is it clear enough? Okay. And now before we
are going to the material, let's refresh your mind first by doing some activities. This mindfulness technique. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. You just follow the instruction, yeah? Just follow the instruction. Make your mind fresh and refresh, okay? Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Okay, what do you feel now after you did the mindfulness technique? I feel relaxed. Relax. Next, the other? Fresh. Good. Next. Enjoy. Enjoy. Yes, good. Focus. Focus. Very good. Okay, now you have relax, enjoy, focus, and fresh. So you are ready to learn our material, okay? Now you can do your first activity on your student's worksheet. Open your student's worksheet. You will find this individual work. The instruction, please observe the video on the link below, then answer the following questions. I will give you 5 minutes to observe this video. Today's lesson, we are going to talk about news items. Kalian suka baca berita nggak sih? Bisa di media online atau di media cetak seperti koran atau mungkin majalah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari news items. Tapi berita juga bisa berupa berita yang ada di TV ya, berita yang disampaikan oleh news anchor atau pembaca berita seperti itu. Jadi news itu bisa tertulis, bisa juga diberitahukan secara lisan. Nah, kinds of news items itu ada banyak contoh-contohnya, seperti misalnya ya contoh berita kriminal, berita bisnis, business news, criminal news, and then world news atau entertainment news. Kita sering kan nonton, misalnya kalian nonton cerita tentang selebritis atau gosip-gosip terkini, nah itu merupakan entertainment news. Itu juga termasuk berita. So what is news items? News items is a text that tells about information about an event or newsworthy event of the day. Nah, kenapa sih newsworthy? Sesuatu yang perlu diberitakan. Nah, itulah isinya berita gitu ya, suatu kejadian yang perlu diberitakan kepada khalayak ramai. Medianya apa aja sih? Bisa media online, bisa melalui TV, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Seperti itu ya.
So, the purpose of news item text is to tell us about important event or newsworthy event of the day. Udah kan? Jadi kalau misalnya nih ada teks yang membicarakan suatu beritanya apa dulu? Kamu lihat headline-nya, biasanya berupa judul atau nanti ada headline-nya. Headline itu memberitahu apa sih isi beritanya. Itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas structure of the text ya. Structure of the text dari news items itu yang pertama ada main event-nya atau main newsworthy event-nya, yaitu berupa headline yang mana merupakan summary of the news. Jadi headline itu merupakan summary of the news. Kalau misalnya kamu baca koran atau media cetak, media online yang seperti Jakarta Post seperti itu ya, nanti ada judulnya. Judul itu yang disebut dengan headline. Gitu. Dia tulisannya besar di tengah-tengah dan dicetak tebal biasanya seperti itu. Selanjutnya ada bagian yang disebut dengan background of the event. Jadi di bagian background of the event ini akan menjawab pertanyaan kalian 5W1H. What is it? Where is it? What sudah? Where? When is it? Why? Terus itu who dan terakhir adalah how. Jadi 5W1H. What, where, when, who, why, and how. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu baca berita, kamu pasti akan menemukan 5W1H di dalamnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu baca berita tuh di bagian tengah-tengahnya atau di bagian kontennya setelah headline di bagian inti beritanya itu ada 5W1H. Jadi kalau misalnya kamu mau cari tahu ini berita apa sih, nah carinya di situ gitu ya, di bagian paragraf awal atau bagian kedua seperti itu. Now you can answer the questions below the link YouTube. What is the video talk about? News item text. And then what is the purpose of the text? To give information about the event. Good. And then about a newsworthy event of the day. Good. Okay, next. What are the media used to tell about newsworthy event of the day? Television. Television. Okay, good. Social media. What kind of social media? Facebook, Instagram. Okay, the others? Can you using media like newspaper? Yes, I can. Okay, good. So, what kinds of media that you can use? The first, television, social media such as Instagram, Facebook, TikTok, and then Twitter, etc. And don't forget newspaper. The legend of the news. Okay, now continue to the last questions. So, from the questions above, conclude the definition, social function, generic structure, and the language feature of this item text. Do on your textbook. Okay, finish? Okay, alhamdulillah. Now have you find the social function and etc. by yourself? Please make a group and then share it with your group.
about your individual finding. One group consists of 4 or 5 students. Okay, do it now. Are you ready? Yes. After you make a group, and now please do activity 2. Group work. Please discuss with your group about the definition, social function, generic structures, language features, and others part of this item text. Put your answer on the mind mapping below. Yeah, do it on your worksheet. Your group should be present your result in front of the class. After your group have done activity 2, you can continue on activity 3. Draw a mind mapping for the news below. Then retell the news with your own words. Discuss it with your group. Do you understand about the instruction? Yes. Have you finished? Yes. Okay, if you have finished, now please communicate your result through during the presentation. Now begin from group 1. Please do the presentation of your group. You can come forward and do your presentation. Okay guys, today I wanna present about definition and purpose of news item text. Definition of news item text. News item text is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. The purpose of news item text to inform the readers about newsworthy or important event of the day. To present information the readers about newsworthy or important event of the day.
Okay, that's all my present today. Thank you very much for your attention and bye. Okay, give applause. Okay, thank you very much for first group. Now, from the second group. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. I'm here today to presentation the result of discussion. Present. Good morning, everyone. I'm here today to present the result of discussion from our group about the generic structures from news item text. The generic structures of news item text is the first is main event, and then elaboration or background event, and the last is sources. I think it's enough for me. Thank you very much for listening, and see you. See you. Give applause for second group. Now, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today I want to present the generic structure of monkey forest gets Calcutta nomination. Social function to inform the readers, listeners, or viewers about monkey forest gets Calcutta nomination. Main events or newsworthy events. The scared monkey forest of Padang Tegal in Ubud, Gianyar has been nominated for the Calcutta Award 2012 along with other 13 nominees across Indonesia. Any question? No. Okay, that's all my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause. Okay, now the last group, please present your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to present about elaboration and background events and research of information of monkey forest and Calcutta nomination in our news item text. Calcutta Awards are the highest distinction for information related achievement by individuals, business, and life. The awards are usually presented by President Susilo Bambang Yudhoyono in conjunction with World Environment Day, which falls every June 5. Any question? No. Okay, that's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for the last group. That's very great job, guys. Okay, the presentation have run so well. I give much appreciation to your struggle. Okay, guys. Now let's continue our lesson. Now you can make check and recheck about your finding. Yeah, is it true or not? Present. Okay. News item text. The definition. News item text. What is the definition? The first, inform the readers about the event of the day, and it must be newsworthy, right? The purpose, to inform the readers about newsworthy or important events of the day, right? Right. To present information to the readers about newsworthy or important events. And then here are the generic structure. News item text have three generic structure. First, main event,
and it should be newsworthy. It records the event in summary form, and then elaboration on background events. They elaborate what happened to whom, in what circumstance. It should be answered 5W1 hal yang seperti dari. Okay. Resource of information. Sumber apa namanya? Sumber berita. It contains comments by participants saying, witnesses to and authorities expert on the event. When you are doing the presentation, you have to appear some of your pronouns like event, not even ya. Event is kejadian, but event is bahkan. Present apa? Mempresentasikan, but presentation is presentasi. It's so different. Okay? And then about the language feature. First, focusing in circumstance using a simple language, and then using past tense. Of course, it will be the use if the event have happened, right? Ini akan jadi berita kalau sudah terjadi, makanya menggunakan simple past tense, menggunakan past tense. Gak hanya simple past tense ya, past tense, bisa past perfect dan seterusnya. And then, okay, from here, do you have any question? Is that clear enough? Okay. If you have understood about the material today, now let's do the reflection. Yeah. What we have studied today? Kita belajar tentang news item text tadi, mulai dari definisinya, terus gender expressionnya, terus faktor purpose-nya juga, terus banyak juga tentang apa itu sih news item itu. Okay, the other I study any kinds of news item and media of news item. Good. Give applause for yourself. The great students are in SMK Pemuda Wonosalam. Give applause. Next question. What part mostly you like when study news item text today? What mostly part you like when you study news item text today? When we have discussion, When did the discussion? Okay. watching video, Watching video. Okay, good. Give applause. And all of you know. What do you feel? What do you feel? What do you feel when you study this item text? I feel happy and enjoy. Feel happy and enjoy. The others. Relax and enjoy. Okay, good. Give applause. Okay, alhamdulillah, what material have done today, and it runs so well and very great. Okay, students, now if you have no question about our material today, you have done activity 7 at home. It will be individual work, not your group work again. The instruction is find simple news from newspaper, radio, in the form of mind mapping, and according
the random text independently. Then retell it with your own words. Do you understand? Yes! Do it on notebook. I will give you time from today. Is it clear enough, students? Yes. Okay. Alhamdulillah, we have done our material today, and it's so great. And before we go, let's pray together. You need to pray. Before we leave, let's pray together. Pray beginning. Finish. Okay, students, thank you very much for today. You have done all of the good job, and I'm so proud of you. Well, before I leave, thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to always keep your healthy, and see you on the next meeting on the material obligation and necessity. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada percakapan pasca observasi. Saya Ibu Ani Atifiana dari SMK Pondok Sampai JKP Angkatan 9 dari Lombok. Hari ini saya mewakili Ibu Fitriasa sebagai guru yang telah diobservasikan pada kegiatan supervisi anak ini. Dan saya hari ini juga ditemani oleh Bapak Elvan Muhammad Naim sebagai pengajar pelatih JKP Angkatan 9 dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elvan dan Bu Fitri, gimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberkati kita semua. Dengan kemudahan atas apa yang kita telah menjadi tujuan kita untuk pengembangan baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan
Jadi nanti masih yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada tantangan. Buat Bu Fitri, apakah kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang dengan hadapi pada saat melakukan terutama salah satu kelompok itu ya cuaca yang temannya kayak gitu istilahnya ya, Mbak, kurang air begitu. Jadi masih menurut Bu Fitri masih ada yang tidak terlibat atau kurang aktif atau mungkin hanya mengandalkan gurunya lagi ya. Kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka itu tidak terlibat dan tidak? Mungkin Kemudian jika ini dianggap bahwa itu dikarenakan pelakunya bagaimana dengan pendekatan yang tidak nanti kira-kira kalau itu kesempatan berikutnya kemungkinan anak mengelompokkan depan akan melakukan pemetaan baik jadi rencananya oke ada pusat pembelajaran depan nanti mereka dengan menggunakan gaya belajar mereka masing-masing anak-anaknya juga anak di sekolah yang luar mudah-mudahan apa yang nanti direncanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang baik nanti ceritanya begitu bisa direalisasikan atau tidak. Kemudian kira-kira kapan Bu Fitri bisa nanti dia
Baik, pada